Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah keamanan sistem komputer. Kita memasuki pertemuan yang ke-9, di mana pokok bahasan hari ini adalah mengenai keamanan sistem www atau World Wide Web. Oke, kita akan coba bahas mengenai apa sih www atau www ini. Www atau World Wide Web ini merupakan sesuatu oleh kebanyakan orang dianggap sebagai internet. World Wide Web atau WW atau Web 1 ini merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet. Sejarahnya, WWW ini dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ketika bekerja di CERN, Swiss. Definisi yang lebih luas berasal dari konsorsium World Wide Web, W3C. World Wide Web adalah semesta informasi yang dapat diakses oleh jaringan sebagai perwujudan pengetahuan manusia. WWW itu sendiri berisi halaman web, gambar, video, dan konten online lainnya yang dapat diakses melalui browser web. Untuk mentransfer halaman web ke komputer, Anda membutuhkan Hypertext Transfer Protocol atau singkatannya HTTP dan lain-lain. Apa sih fungsi dari WWW ini? Pertama, sebagai webmail service. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang kedua, sebagai search engine. Yang ketiga, sebagai web hosting. Dan yang keempat adalah sebagai portal. Oke, kita bahas satu persatu mengenai fungsi WWW sebagai webmail service. Apa sih webmail service? Jadi webmail service ini memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka. Webmail service akan menawarkan akses mudah dan penyimpanan pesan email untuk pengguna yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Di mana webmail service ini menawarkan banyak fitur dan fungsi yang sama untuk mengolah email. Sebagai perangkat lunak email desktop seperti Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, beberapa layanan webmail service yang lebih populer adalah Yahoo, Mail, Gmail, Hotmail, dan AOL. Sekarang memang kayak masih wajib ya, semua orang tuh memiliki akun mail, ya, mau Yahoo, mau Gmail sebagai syarat registrasi ataupun yang lainnya. Saat masuk ke webmail service, Anda cukup memasukkan URL situs webmail tersebut di kolom alamat atau lokasi browser, dan kemudian menggunakan akun webmail dengan mengetikkan nama pengguna serta sandi. Ini salah satu fungsi www atau WWW ini sebagai webmail service. Fungsi yang kedua sebagai search engine. Pada dasarnya, WWW ini memudahkan search engine dalam merangkum semua website yang ada di dunia. Karena ada ratusan juta situs di internet, maka hadirlah search engine alias mesin pencari
Mesin pencari ini adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menggunakan atau menelusuri informasi atau konten di World Wide Web. Yang paling terkenal adalah Mbah Google, nah itu salah satu dari search engine. Ini akan membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum sebagai mesin pencari ini, sehingga ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata kunci atau frase tertentu dan mengambil daftar item yang cocok dengan kata kunci dan frase tersebut. Anda tinggal tuliskan satu kata, maka akan bermunculan shortcut untuk menuju web yang kita ingin cari. Dengan demikian, tidak langsung memberikan informasi, itu hanya mengambil halaman yang terkait dengan kata kunci tadi atau istilah pencarian lainnya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang terkenal adalah Mbah Google, ya, Bing, Yahoo, dan yang lain. Oke. Fungsi yang ketiga adalah sebagai web hosting. Web hosting itu apa? Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirimkan situs web atau halaman web ke internet. Situs web di-host atau disimpan pada komputer khusus yang disebut dengan server. Ketika pengguna internet ingin melihat situs web Anda, yang perlu mereka lakukan adalah mengetikkan alamat situs web atau domain Anda di browser mereka. Nah, komputer mereka kemudian akan terhubung ke server Anda dan halaman web Anda akan dikirimkan ke mereka melalui browser. Sebagian besar perusahaan hosting mengharuskan Anda memiliki domain untuk dapat di hosting. Jika Anda tidak memiliki domain, perusahaan hosting akan membantu Anda membelinya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan dulu di mata kuliah sebelumnya, bahwa untuk web hosting ini ada yang berbayar, ada yang free, ya. Nah, kalau kita ingin lebih serius, lebih baik yang berbayar atau tidak terlalu mahal. Dan untuk domainnya sendiri nanti ada di Indonesia itu pengelolanya yaitu Pandi, ya. Nanti kalian bisa cari apa sih itu Pandi. Pandi itu sebagai pengelola nama domain yang ada di Indonesia. Jadi kita harus registrasi, karena tidak boleh ada satu nama domain yang dipakai lebih dari satu. Jadi kayak semacam paten lah, ya. Kalau sudah dipakai oleh satu orang atau satu organisasi, tidak bisa digunakan oleh orang lain. Oke, yang terakhir, fungsi yang keempat adalah sebagai portal. Portal adalah lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di World Wide Web. Contohnya beberapa portal yang populer adalah Facebook, Gmail, ya, Twitter.com. Itu salah satu contoh portal, ya. Sekarang orang pasti punya akun Facebook, akun Twitter, dan sebagainya. Oke. Kemudian fasilitas internet itu ada HTTP, ada mail, ada FTP, broker, dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa World Wide Web ini merupakan salah satu aplikasi yang membuat populernya internet. Apa sih keunggulan web? Ini kemudahan mengakses informasi. Konsepnya adalah hypertext, ya, membaca sistem browser, ya, contohnya Netscape, Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Link, Mosaic, dan sebagainya. Yang paling umum yang dipakai adalah Internet Explorer, Mozilla, dan Chrome, ya, yang selama ini kita pakai, ya, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan ini juga menyangkut pemakaian untuk yang lisensi sistem operasinya atau yang non lisensi, ya. Oke. World Wide Web
Perkembangan kebutuhan web dan internet menyebabkan sistem informasi akan menggunakannya sebagai basis. Banyak aplikasi sistem informasi yang tidak terhubung ke internet tapi tetap menggunakan basis web, yaitu intranet. Jadi kalau kalian perhatikan, khususnya yang bekerja di perusahaan ataupun di organisasi tertentu yang lumayan sudah punya sistem komputer yang bagus, maka nanti akan dibagi dua sistem dia. Ada yang terhubung ke jaringan intranet, ada yang terhubung ke jaringan internet. Kalau intranet berarti hanya lingkup jaringan lokalnya dia. Tapi sistemnya sudah menggunakan basis web, ya hampir sama. Sehingga kalian jangan heran kalau yang di perusahaan kalian diberi komputer misalnya, tapi tidak bisa akses internet, tapi bisa email seperti email layaknya internet. Tapi emailnya hanya lingkup satu jaringan saja, satu LAN saja, ya itu jaringan perusahaan itu saja. Itu bisa digunakan untuk ke luar. Itu ada settingannya tersendiri. IT biasanya akan menentukan mana-mana saja komputer yang bisa internet dan juga yang bisa internet sebagai bagian dari pengamanan pengguna. Ya. Nah, keamanan sistem operasi bergantung pada keamanan sistem web. Ya. Nah, arsitektur sistem web itu terdiri dari dua sisi. Ada sisi servernya dan sisi kliennya. Sistem web dapat menyajikan data dalam bentuk statis dan dinamis. Yang statis berarti dia hanya tidak berubah tampilannya itu aja. Ya hanya bentuk gambar atau teks. Tapi dinamis lebih dinamis, bisa teks bergambar atau macam-macam. Nah ya, cuma memang nanti ini akan mempengaruhi dari speed dan yang lainnya. Tentunya yang dinamis akan lebih memerlukan data yang lebih besar, kecepatan besar, nanti dinamis, ya, beberapa. Nah, program yang dapat dijalankan di server, contohnya PHP, ASP, CGI, dan di klien ada JavaScript, Applet, dan sebagainya. Nah, di Karisma kalian sudah familiar, ya. PHP, JavaScript, dan sebagainya. Nah, sistem server maupun klien itu memiliki permasalahan yang berbeda. Nah, asumsinya sebuah sistem web dari sisi pengguna, ya. Sistem web dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki sistem tersebut. Misalnya domain rcti.pp. Dan isi situs yang menunjukkan bahwa situs itu milik RCTI, maka dapat dipercaya bahwa situs itu miliknya RCTI. Pembajakan domain merupakan pengajuan terhadap situs ini. Ya. Nah, dokumennya akan ditampilkan tidak mengandung malware. Server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung ke pihak lain. Kunjungan ke sebuah situs, data nomor IP, operasi sistem, browser yang digunakan dapat dicari. Makanya hati-hati, ya. Kalian jangan sembarangan masuk ke web juga, karena banyak kegiatan-kegiatan nanti yang bisa menarik data-data pribadi dari komputer kalian. Ya. Nah, yang kedua, asumsi dari penyedia jasa atau webmaster. Pengguna tidak beretikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Ya. Pengguna hanya boleh mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang diinginkan untuk diakses. Pengguna tidak mencoba-coba untuk masuk ke direktori yang tidak diperkenankan. Nah, asumsi kedua belah pihak, jaringan komputer dan komputer bebas dari penyadapan dari pihak ketiga. Informasi yang disampaikan dari server ke klien dan sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Asumsi di atas dapat dihilangkan sehingga mengakibatkan adanya masalah keamanan, baik sisi server maupun sisi klien.
sehingga kita pun harus lebih selektif dalam memilih provider yang menyediakan jasa web hosting. Ataupun kalau yang free, ya kalau untuk coba-coba sih nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kalian serius untuk dan kedepannya digunakan untuk bisnis dan sebagainya, lebih baik kalian menggunakan jasa web hosting. Ya, toh tidak mahal. Ada kisarannya di bawah 1 juta. Oke. Keamanan server web merupakan tanggung jawab administrator jaringan. Ya. Dengan dijadikan server web, maka ada akses yang dibuka oleh orang luar. Nah, di server web inilah dia menyediakan fasilitas agar klien dapat mengambil informasi. Informasi yang diambil itu dalam bentuk file dengan menggunakan perintah GET. Nah, informasi yang diambil dieksekusi di server dengan menggunakan PHP, ASP, CG, dan lain-lain. Ya. Nah, kedua servis di atas itu adalah mengambil dan mengeksekusi file. Ini tentunya memiliki potensi lubang keamanan. Makanya perlu keamanan di server www ini. Nah, lubang keamanan sistem www dapat menghasilkan serangan apa saja. Pertama adalah informasi yang ditampilkan diubah, istilahnya deepfake. Mungkin kalian pernah dengar ada kejahatan membobol situs di mana situs tampilannya dirubah. Ya. Dulu waktu rame-ramenya Australia sama Indonesia bermasalah, banyak situs-situs di Australia oleh hacker-hacker di Indonesia di-deface, ya. Khususnya situs pemerintahan di Australia. Ya. Itu sebagai bentuk serangan dari para hacker, dan hacker Indonesia merasa kecewa terhadap Australia dulu pernah kejadian. Ya. Nah, informasi yang seharusnya untuk kalangan terbatas ternyata berhasil ditampilkan oleh yang tidak berhak. Ini lubang keamanan juga. Nah, yang paling bahaya informasi dapat disadap. Misalnya apa? Dengan pengiriman nomor sisi, monitoring kemana saja seorang melakukan survei. Terus DOS tag. Kemudian server web yang terletak di belakang firewall. Lubang keamanan server web dapat melemahkan dan bahkan menghilangkan fungsi firewall sendiri. Nah, apa salah satu cara untuk mengamankannya? Yaitu membatasi akses melalui kontrol akses. Jadi perlu dibuat pembatasan akses agar orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan cara apa? Satu, membatasi domain atau nomor IP yang dapat mengakses. Ini bisa dikelola oleh admin. Ya. Jadi domain mana saja, nomor IP saja yang dapat. Ini salah satu bentuk dari pemblokiran. Ya. Makanya kenapa situs bisa diblokir, salah satunya itu dibatasi akses. Yang kedua, menggunakan user dan password. Karena banyak masuk ke portal manapun harus menggunakan user dan password, itu salah satu pembatasan akses. Mengeksekusi data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci. Sekarang banyak tambahannya. Selain user dan password, harus juga menampilkan captcha dan sebagainya. Bahkan kalau yang kayak internet banking kan udah ada tokennya dan sebagainya, itu sebagai bagian dari pengamanan. Ya. Kemudian proteksi halaman menggunakan password. Tadi potensi lubang keamanan pada script sisi server. User memasang script yang dapat mengirim data password kepada pengunjung yang mengisi script tersebut. Script dipanggil berkali-kali sehingga pertama server menjadi terbebani. Jadi CPU time-nya lebih meningkat. Nah, melalui guestbook dapat diisikan link yang ke halaman pornografi atau diisikan sampah sehingga memenuhi
is. Teks yang dikirim diisi dengan karakter tertentu dengan tujuan untuk merusak sistem. Seringkali dilakukan pada search engine dengan memasukkan kata string, double drop table, tanda petik hitungan dan lain-lain. Ya. Salah satu konfigurasi HPPTD misalkan HPPTD dijalankan oleh user Pro. Ini adalah satu potensi perubahan pada script server. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan menggunakan skill socket layer. Ini salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server WoW dengan menggunakan encrypt pada komunikasi pada tingkat socket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data transaksi yang dikirimkan dari atau ke server WoW. Nah, salah satu mekanisme yang cukup populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server WoW, dari Netscape beberapa server lain juga memiliki fasilitas SSL juga. Jadi, contohnya server WoW Apache yang tersedia secara gratis dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas SSL. Dengan menambahkan software tambahan SSL, yaitu implementasi SSL dari Eric Yuan atau OpenSSL, implementasi open source dari SSL. Bahkan ada sebuah perusahaan Stronghold yang menjual Apache dengan SSL. Ini untuk mengamankan server WWW. Kemudian kita pun harus mengetahui di server. Jadi informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operasi sistem yang digunakan. Seperti yang pernah sampaikan bahwa jenis server itu macam-macam. Di perusahaan besar bukan terdiri dari perusahaan banyak server untuk menangani beberapa kebutuhan mereka. Ada web server yang tersendiri, server yang tersendiri. Operasi sistem juga kebanyakan sih menggunakan yang lisensi Windows. Kalau kita server juga banyak digunakan. Ya. Nah, seorang penyerang akan mencari tahu software dan versi yang digunakan sebagai web server. Kemudian dia akan mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Informasi tentang program server yang digunakan sangat mudah diperoleh. Cara yang paling mudah itu dengan menggunakan program Telnet. Dengan melakukan Telnet ke port 80 dari server tersebut, kemudian menekan tombol return 2 kali. Web server akan mengirimkan respon dengan didahului oleh informasi tentang server yang digunakan. Contoh program upgrade yang berjalan di sistem Windows dapat mengetahui program server web yang digunakan. Sementara itu untuk sistem Unix, program links dapat digunakan untuk melihat di server dengan menekan kunci sama dengan. Selanjutnya keamanan program CGI. Apa itu CGI? CGI itu panjangan dari Common Gateway Interface. Ini digunakan untuk menghubungkan sistem WoW dengan server lain di server WoW. Adanya CGI ini memungkinkan hubungan interaktif antara user dengan server WoW. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form, mengakses database atau menghasilkan halaman yang dinamis. Meskipun secara prinsip mekanisme CGI tidak memiliki lubang keamanan, program atau script yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan baik secara sengaja dibuat lubang keamanannya ataupun tidak sengaja. Nah, yang jadi masalah pertanyaannya adalah program CGI ini dijalankan di server web sehingga menggunakan resource web server tersebut. Nah, apa sih potensi lubang keamanan yang dapat terjadi di CGI ini? Seseorang pemakai yang nakal dapat memasangkan script CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password pada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani.
karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server tertentu. Kemudian program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrator, sehingga ketika dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. Untuk sistem Unix, ada saja administrator yang salah setting sehingga server web dijalankan oleh root. Kalau dijalankan oleh root berarti kan dia bertindak sebagai administrator itu bahaya. Nah, kemudian CGI guestbook yang secara otomatis menambahkan informasi ke halaman web seringkali disalahgunakan oleh orang yang nakal dengan mengisikan link ke halaman pornografi atau diisi dengan sampah yang teks sehingga memenuhi disk pemilik web. Kadang kita kalau masuk ke suatu web kan banyak sekali jam-jam teks yang kadang-kadang saat kita klik itu masuk ke link-link yang aneh-aneh. Makanya kalau kita masuk ke situs yang banyak peribaranya hati-hati. Biasanya sudah banyak. Teks informasi yang dikirim ke CGI diisi dalam karakter tertentu dengan tujuan merusak sistem. Sebagai contoh, banyak search engine yang tidak melakukan proses sanitasi terhadap karakter yang dituliskan oleh user. Bagaimana jika memasukkan ABCD, titik koma dan sebagainya? Tujuan utama adalah melakukan attack terhadap SQL server di server. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keamanan klien. Ini biasanya berhubungan dengan masalah privasi dan masalah penyisipan malware. Masalah privasi itu kunjungan ke sebuah situs yang dapat mengakibatkan adanya cookie yang berguna untuk menandai pernah berkunjung. Sehingga bila mengunjungi lagi situs tersebut, maka server dapat menerima kita kembali. Ini baik bukan? Dampak cookie apa? Ini seolah bagus, tapi dapat ketahuan kemana saja kita survei. Kita bisa dites, ya, kita sempat survei ke mana saja. Cookie bisa dicuri. Bagaimana bila ada data yang bersifat rahasia, privacy dan password? Makanya kalian kalau masuk ke sistem jangan pernah men-save username dan password, itu bahaya. Itu bisa dicuri melalui key. Solusinya apa? Jangan meninggalkan jejak di internet. Makanya bagus setiap kita surfing, hapus history supaya menghilangkan. Reset lagi tidak masalah. Ya. Tapi emang kadang-kadang kan orang supaya mudah ada historinya apalagi favorit sehingga masuk ke situs yang pernah kita masuki tinggal klik. Itu masalah masing-masing ya, antara kenyamanan dan keamanan selalu berbanding terbalik ya. Oke. Yang kedua, penyisipan malware. Penyerangan dilakukan dengan menyisipkan malware, worm atau trojan ke sebuah halaman situs. Dampaknya apa? Klien dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penyadapan terhadap apa saja yang diketik, melihat isi direktori, melakukan reboot, bahkan dapat melakukan format itu kayak semacam remote. Ya. Solusinya apa? Aktifkan antivirus yang dapat mengecek halaman dari sebuah situs. Oke. Aplikasi web. Pada awalnya aplikasi web dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut dengan HTML, Hypertext Markup Language. Pada perkembangannya berikutnya, sejumlah script objek dapat dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Nah, aplikasi web ini sekarang dibagi menjadi dua, web statis dan web dinamis. Dari sisi teknologi yang digunakan untuk membentuk web dinamis terdapat dua pengelompokan, yaitu teknologi pada sisi klien dan teknologi pada sisi server. Ini gambarannya, ya, untuk sisi klien dan sisi server. Anda bisa kayak ini dan yang ini, ya. Oke.
Kemudian aplikasi web server untuk site programming. Teknologi web pada sisi server memungkinkan pemrosesan kode di dalam server sehingga kode yang sampai pada pemakai berbeda dengan kode asli pada server. Contoh, teknologi yang berjalan di server yaitu CDI, ASP, JSP, PHP, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan penggunaan teknologi pada sisi server adalah apa? Pertama, mengurangi lalu lintas jaringan dengan cara menghindari percakapan bolak-balik antara klien dengan server. Yang kedua, mengurangi waktu pembuatan kode, mengingat klien hanya mengambil kode HTML saja. Yang ketiga, mencegah masalah ketidakkompatibelan browser. Selanjutnya, klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server. Nah, ini ada beberapa referensi bacaan yang kalian bisa cari untuk mempelajari keamanan sistem lebih lanjut. Dapat keluar melalui sumber online sebagai berikut ya. http w3org ya. Ini juga buku, silahkan kalian lihat jurnal Nelson Gold, Sign the Security of Your Web Application, itu juga dengan search di Google, Netscape cookies ya. Search Netscape dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai keamanan web ini. Terima kasih. Silahkan kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau misalkan ada delay jawaban yang saya sampaikan, ini semata-mata karena masalah sinyal ya. Kadang-kadang sinyal kurang bagus ya. Lalu sebagai pengguna kartu Galkin ya, kadang-kadang tidak selamanya mulus ya. Oke, itu saja saya cukupkan. Saya tunggu apabila ada pertanyaan sampai akhir perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.